Pemprov DKI dalam hal ini Pak Gubernur Anies itu menginstruksikan untuk membentuk yang namanya panitia seleksi ya pansel untuk para komisioner. Singkat cerita seperti itu, dan terpilihlah 5 komisioner yang di-SK-kan oleh Gubernur pada bulan April tahun 2019. Nah, Basas ini juga, Basas DKI itu adalah lembaga pemerintah non struktural. Kan gitu dibentuk, di-SK-kan oleh Pak Gubernur, tapi non struktural. Beda dengan yang wali kota, Pak Sudi itu kan dia berstruktur kan itu. Dia SK-kan Gubernur tapi berstruktur, kita tidak struktural. Dan waktu zaman Bajis itu pimpinannya itu ASN Pak, ASN. Tapi di Basas ini seluruhnya adalah non ASN, artinya orang swasta. DKI itu ada nama khusus Basas Bajis gitu ya, dan kita sudah bersurat kepada Basas RI, termasuk juga kepada Kementerian Agama, karena ya, kita juga di bawah naungan Kementerian Agama, di samping juga Basas RI kan gitu. Bahkan di dalam pelaporan kita itu 3, ke Pak Gubernur laporan, ke Basas RI laporan, ke Kemenag, ke Kementerian Agama juga laporan, karena ada kaitannya. Dalam undang-undang itu ada kaitannya. Nah, kita minta baik ke Basas RI maupun ke Kementerian Agama untuk penyebutan nama Basas Bajis. Karena Bajis sudah terlalu melekat, sudah mendarah daging dalam bahasa lainnya di warga Jakarta gitu kan. Sampai hari ini aja di tingkat wali kota itu lebih mengenal Bajis daripada Basasnya ya gitu kan. Lebih mengenal Bajis, apalagi masyarakat RT RW itu lebih mengenal itu. Ini masih ada tempat Mas, nih ke depan aja nih. Lihat jangan di belakang. Masih ada tempat, nggak apa-apa. Nah itu secara singkatnya bahwa kita mulai 2019 itu berdirilah Basnas Provinsi DKI Jakarta. Di dalam undang-undang itu juga mengamanatkan kabupaten kota. Bagaimana DKI karena kita itu otonomi provinsi, maka Basnas kabupaten kota itu tidak dipilih, tidak ada komisioner, tapi itu kita angkat. Jadi ada Korwil, ada koordinator wilayah Basas Bajis Kota Administrasi Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Barat, Utara, termasuk Kabupaten Kepulauan Seribu. Sebagaimana ketika wali kota, kan itu wali kota kan tidak dipilih, tapi langsung ditunjuk oleh Pak Gubernur. Nah, Korwil ini tunjuknya sama kita gitu oleh. Jadi kepanjangan Basas Provinsi DKI gitu. Jadi tidak dipilih. Kalau di Jawa Barat, contoh umpama di Tangerang yang dekat, contoh di Bogor atau di Depok atau di Kerawang umpama ya. Ini Basnasnya kabupaten, dia ada komisionernya. Istilah komisioner itu yang memang semuanya sama tuh 5 orang. Karena nanti yang 5 orang ini, 1 ketua, 1 itu waka bidang 1 itu udah ada semacam anunya panduannya. Waka 1 wakil ketua bidang pengumpulan, waka 2 itu waka bidang pendistribusian dan perdagangan, waka 3 itu keuangan, waka 4 itu kesekretariatan umum yang mengurusi SD. Jadi semua lembaga Basnas itu minimal ada 5. Tapi memang ada kejadian di beberapa daerah itu karena kekurangan ada yang 4, ada yang double dia merangkap gitu. Tapi secara normatifnya, secara normalnya itu komisioner itu 5 atau komisaris lah ya, kayak KPU gitu. Tapi kan ada komisionernya itu. Nah ini juga sama ada komisioner. Di bawah komisioner maka karyawan. Kalau di DKI itu ada kepala bidang, di bawah komisioner itu ada kepala bidang. Ada kepala bidang itu ada 4, ada kepala bidang
pengumpulan, kepala bidang pendayagunaan, ada kepala bidang keuangan, ada kepala bidang kesekretariatan. Baru di bawahnya ada kepala seksi, di bawah kepala seksi ada kepala subseksi, baru ada staf. Jadi kalau ininya itu sudah gambaran lembaga kita. Nah, Bahasa Bali juga punya program. Ada Jack, kita mengenalnya Jack B ya. Ada Jack B cerdas, ada Jack B sehat, ada Jack B lingkungan. Jack B cerdas itu menangani pendidikan. Jadi kita punya beasiswa. Tahun ini kita punya beasiswa 4.000 mahasiswa yang ada di Jakarta untuk kita bantu, yang mereka tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, ada KJMU ya. Nah yang tidak dapat itu maka kita adopsi, kita ambil lah. Pada saat seleksi itu kita lebih mengutamakan kepada mahasiswa yang orang tuanya itu betul-betul miskin. Jadi yang bukan yang cerdas itu bukan, itu juga ada, tapi yang kita utamakan yang miskin orang tuanya yang mungkin untuk bayar kuliah aja, maka kita bantu pembiayaan. Untuk tahun ini nilainya sekitar 6 jutaan kita bantu. Itu di satu semester Pak, 1 tahun per 3 bulan. Per 3 bulan ya. Per 3 bulan, tapi dari 1 semester itu kalau nggak salah 6 juta, setahun berarti 12 juta ya. Tapi pembayarannya per 3 bulan gitu kan, 3 juta gitu kan. Nah ini mahasiswa kita juga punya program dalam Jack B Cerdas ini, membantu para pelajar yang mungkin kalau yang di negeri kan gak ada masalah, ada sekolah kita di negeri kan semua gratis kan gitu kan. Nah yang kita tangani yang swasta, yang memang mereka bayar. Ketika mereka bayaran nggak bisa bayaran orang tuanya kan, nah itu bisa tunggakan SPP-nya bisa kita bantu lah gitu kan. Termasuk ada banyak yang karena di swasta belum nggak bayar ujian, nggak bayar itu, ijazahnya ditahan kan oleh sekolah kan. Maka kita juga punya program namanya tebus ijazah gitu kan. Tebus ijazah gitu kan. Nah itu ada juga kita punya program namanya berdaya ya, ada Jetmat. Jetmat itu sekarang namanya Bipoin, dulu Jetmat, sekarang Bipoin itu. Ada juga Saudagar Tangguh. Nah kalau Jetmat itu dulu gini, kita memberikan bantuan melalui pasien ini untuk ya modal usaha bagi mereka yang berusaha tapi memang perlu bantuan modal. Nah di sisi lain ada yang sedang kita nge-train itu namanya Semua Bisa Makan. Itu ada program kita yang lagi digalakkan oleh kita, Bumi lagi menurut bahasa kita itu Semua Bisa Makan. Nah Semua Bisa Makan ini ada keinginan kita jangan sampai ada orang di Jakarta itu nggak makan gitu ya. Jangan sampai ada warga yang di Jakarta itu nggak makan. Nah kalau Semua Bisa Makan ini tidak pilih-pilih dia harus orang Jakarta apa bukan. Jadi selama dia ada di sekitar Jakarta ini nggak bisa Pak, enggak. Tapi kalau kayak bantuan tadi beasiswa, tetap itu harus ada persyaratan sebagai warga DKI. Jadi kita bisa bantu warga DKI yang bisa jadi kalau kuliah itu tidak DKI Pak. Di Makassar nih, kuliahnya di Makassar tapi warga DKI. Nah kebetulan dia perlu bantuan gitu karena orang tuanya nggak mampu bisa. Tapi sebaliknya orang Makassar
kuliah di Jakarta. Nggak bisa. Walaupun dia nggak bisa bayaran, nggak bisa kita bantu gitu kan. Kenapa? Ya karena memang kita juga kan ngambil zakat infak sedekahnya itu dari warga DKI ya, Jakarta kan gitu. Jadi memang kita peruntukannya untuk warga Jakarta. Kita juga punya program sekarang yang lagi kita galakkan, sedang berjalan tapi mulainya sedang di ini, ada namanya pesantren di Padi, pesantren Tunarungu. Ini asik juga, pesantren Tunarungu. Saya juga begitu kemarin ceritakan pesantren Tunarungu, iya ya, saya di tetangga itu di rumah ada orang gagu kan, dia di sekolah. Saya juga nggak begitu saya sadar ini, lagi baca apa ya? Dia baca apa ya sholatnya gitu kan? Dia baca apa sholatnya? Ya mungkin kalau gerakan dia cuma ngeliat kan, bisa ngeliat gitu. Jangan-jangan memang tetangga saya itu sesungguhnya nggak ngerti dia. Ikut aja di sholat kan gitu kan. Nah, kita sekarang sedang memberikan pertama sekarang sedang melatih gurunya. Silakan mas minum ya. Maaf ya. Ya. Saya minum dulu. Ya, kita sorry. Enak temannya. Sorry. Ini kita bebas saja ya. Iya Pak. Yang penting kita juga tahu diri Jumat ya. Tapi ini kita sangka pengen ngobrol bebas. Gitu kan. Nah, jadi sekarang kita sedang kalau bahasa saya itu sedang melatih ya bukan. Sedang melatih gurunya untuk belajar bahasa isyarat itu. Dia hafal Quran. Tapi bahasa isyarat belum bisa dia. Maka dia belajar isyaratnya. Jadi Bismillah itu kayak apa? Saya kemarin itu bisa gak bisa. Saya gak bisa, belum belajar sih. Jadi Bismillah apa gitu kan. Jadi ada kode-kodenya. Nanti kulhuwallah seperti apa gitu kan. Nanti ada kode. Sehingga bacaan sholat nanti dia tahu gitu. Kita ajarin. Sehingga nanti kalau sudah tahu ya kan cukup dalam hati ya anunya kan gitu. Nah yang paling unik kalau sholat, baik ke sholat istilahnya siang maupun malam, ya imamnya mungkin jahar ya. Ya kalau yang imamnya Tunarungu ya nggak bisa juga gitu kan. Makanya imamnya tetap jahar, yang ininya tahu dia. Oh saya dalam sholat baca doa kita gitu kan, baca Fatihah, tapi dia udah baca. Itu diajarkan. Dan ini memang masih masih belum boleh katakan baru 2 kalau tidak salah dapat informasi di Indonesia itu baru satunya di mana. Nah ini yang mau kita kerjakan. Nah ini menurut saya sangat dengan teman-teman BKPMRI kaitannya dengan kita namanya remaja masjid gitu ya, perlu juga gitu kan. Nah di sisi lain ada yang sangat kental hubungannya dengan teman-teman. Kita punya namanya program Masjid Tanggap Bencana. Saya nggak tahu teman-teman udah ada yang paham belum? Iya. Masjid Tanggap Bencana. Jadi kita punya satu lembaga namanya BBTB, Basas Badis Tanggap Bencana. Jadi kalau DKI-nya tuh BPBD ya. DKI-nya BPBD ya. Itu DKI-nya BPBD. Kita punya BBTB, Basas Badis Tanggap Bencana. Nah, teman-teman ini koordinasi dengan pemuda masjid. Saya mungkin satu saat kita bisa kolaborasi di sini nih, kan gitu kan. Jadi sudah banyak beberapa pelatihan yang kita lakukan remaja-remaja masjid itu untuk kita latih. Bahkan ke beberapa masjid juga di samping pemudanya dilatih sebagai tanggap bencana, kita juga dulu waktu masih almarhum Kiai Lutfi itu kita punya program hidroponik di masjid, nanam sayuran deh, pakai paralon gitu kan. Sudah banyak beberapa masjid, saya sangat tahu waktu itu di beberapa masjid sudah banyak sih. Nah ini ada kaitannya dengan teman-teman. Ada, cuma saya agak terganggu dengan ada satu lagi sekarang organisasi teman saya juga itu yang ini DPD
PMI itu berasa anu juga dengan lembaga masjid. Ya PMI, coba, saya coba lihat dulu. Ada namanya itu mengatasnamakan DPD PKPMI. Iya. PMI. Forum Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia. Saya juga bingung nih ada PKPMI yang ini lagi. Forum. Kalau tidak salah itu Forum Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia. FKPMI berarti ya? F. FKPMI. Nah, kebetulan ketuanya ini saya paham benar. Positifnya semakin banyak yang ngurusin semakin bagus sih ya. Cuman kan jangan sampai tumpang tindih gitu kan. Jangan sampai satu orang ngurusin oleh 3 orang gitu, 3 lembaga gitu kan. Ya, jangan sampai seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi kita. Apa yang menjadi keinginan kita untuk itu nanti lebih luasnya kita sambil jalan sambil diskusi. Untuk itu saya serahkan kepada pimpinan rombongan untuk menyampaikan maksud dan tujuan silaturahim di balik silaturahim itu apa yang jelas kalau pasti silaturahim dulu kan itu saya itu apa silakan sambil diperkenalkan ya silakan. Baik, terima kasih Pak Mandir Ahmad Sepi. Izinkan memperkenalkan diri Pak Mandir. Saya Nanan Jahidin, Ketua Umum BKPRI DKI Jakarta. Kemudian di sebelah saya ini ada Bang Fahmi, beliau Bendahara Umum. Kemudian di sebelahnya ada Bang Dede, beliau Ketua 1. Kemudian di sebelahnya ada Bang Taufik, beliau di LPP Epok, Direktur Wilayah. Kemudian di ujung ada Bang Niko, beliau koordinator Biro Pemuda dan Seni. Kemudian ada Bang Topik lagi ini dari Biro Iptek. Ada 2 topik ya. Ada 2 topik. Kemudian ini yang lagi megang handphone yang sedang memvideokan ini Bang Rahmadi. Beliau hubungan antar lembaga, kemudian di tim media juga kita. Bohong ya. Dan di belakang ini ada Brigade Masjid DKI Jakarta. Baik, izin memperkenalkan ini organisasi yang sudah tua 45 tahun ini. Dan alhamdulillah kita memiliki 7 lembaga yang memang sinergi untuk program-program kemandirian terutama di pemuda remaja masjid. Izinkan mungkin saya mereview sedikit terkait program BKPRI. Kita memiliki, kalau tadi di Basnas Basis DKI ini ada tim komisioner ya, ada unsur ketua. Kami juga di kepengurusan ada unsur ketua umum, kemudian ada ketua 1 sampai ketua 7. Ini membidangi 7 lembaga, karena kita ada 7 lembaga mulai dari LPPKA ini khusus untuk pembinaan pemberantasan buta huruf Al-Quran, program pendidikannya TKA, TPA, dan TPI. Kemudian juga ada lembaga pengembangan pembinaan keluarga sakinah. Ini lembaga pendidikan Taman Asuh Anak Muslim. Kemudian juga ada di bidang kaderisasi LPSDM, lembaga pembinaan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian di bidang ekonomi ada direktur wilayahnya hadir Bang Taufik. Kemudian juga di bidang kesehatan kami juga ada LPKM. Kemudian di bidang apa lagi? Hukum kita ada LBHA, dan kita juga punya Brigade Masjid. Ya, ada 7 lembaga. Brigade Masjid ya. Brigade Masjid. Dan ada beberapa mungkin yang ingin Tapi nggak pakai seragam nih, ada seragam di Brigade Masjid. Ya. Ini seragam bat dulu. Ya. Yang pertama memang kita ada pembinaan pendidikan secara berjenjang dan masif
dimulai dari Taman Anak Muslim yang nomenklatur sudah ada di Dinas Pendidikan. Usia berapa tuh? Usia PAUD. Oh, Pak. Usia PAUD ya. Usia PAUD, kemudian dari TAM masuk ke TKA, Taman Kalam Al-Quran, kemudian setelah TKA masuk TPA dan TPQ di bawah LPTKA, Lembaga Pengembangan Pembinaan TKA Al-Quran. Kemudian usia remaja mereka masuk di bidang LPSDM. Ada program Sentra Generasi Qurani SGQ. Dewasa ada pembinaan lagi kaderisasi LB1, LB3, kemudian harta. Ini berjenjang pendidikan kita mulai dari PAUD sampai memang dewasa. Mereka mungkin nikah lagi nanti karena ada lembaga Sakinah. Bahkan di Jakarta insya Allah ada program Sakinah Center nantinya. Kemudian nanti bisa saya dengan Basnas. Kemudian ada beberapa program unggulan dari kami. Pertama ada PASI. PASI ini memang sudah familiar ya ketika DKI Jakarta mengirimkan PASI tingkat nasional ke Palembang. Ya kemarin alhamdulillah berangkat ke PASI tingkat nasional, Festival Anak Nasional. Festival Anak Soleh di Indonesia tingkat nasional di Palembang kemarin. Kemudian di LPKS kita ada Gemas Sakinah. Ya. Ini Gemas disebutnya, Gemas Sakinah. Ini mirip dengan PASI, hanya saja melibatkan juga orang tua. Kalau pasien anak aja ya? Pasien anak saja. Kalau Gemas ini mulai dari anak-anaknya sampai orang tuanya di festival ini. Dan Gemas ini insya Allah ada Gemas nasional dilaksanakan di bulan Juli nanti. Dan kebetulan ya Jakarta menjadi tuan rumah. Tuan rumah ini sedang proses. Rencana ada di beberapa tempat, pembukaannya di Masjid Istiqlal. Kemudian nanti pelaksanaannya kemungkinan gabung dengan camp religi tingkat nasional tingkat ASEAN di Hambalang, Sentul. Oh, ada tempat situ. Ya, Bukan yang main bola kan, bukan. Bola mah nggak bisa diisi. Ya kemudian berikutnya ada ini GB2M kami menyebutnya, gerakan bersih-bersih masjid. Ini kita sudah keliling kalau di Jakarta membersihkan. Jadi kita bantuannya adalah tenaga, kemudian alat kebersihan. Tapi alat kebersihan memang ini jarang kita langsung berikan. Kalau ada kita berikan. Plus yang terpenting adalah bagaimana tim kita bisa membersihkan masjid. Saat ini untuk operasional teman-teman masih menggunakan kendaraan. Kemudian tadi terkait menarik ya. Ada masjid tangga bencana. Nah di kita ada PRM namanya, Pemuda Relawan Masjid. Mirip sekali kegiatannya. Kita kemarin sudah mengadakan beberapa kali pelatihan terkait tanggap bencana, mitigasi bencana. Ya. Terakhir kita mengadakan di masjid daerah Tanah Rendah ya, Tanah Kampung Melayu. Yang posisinya memang daerah banjir. Ya. Kita diharapkan nanti para remaja lah ya. Memang kita basicnya remaja, pemuda remaja. Jadi yang ikut pelatihan adalah pemuda remajanya. Walaupun dari takmir ini support gitu. Harapannya nanti di masjid-masjid DKI ya paling tidak kalau kemarin kita melaksanakan mitigasi terkait gempa. Karena kan DKI mulai terasa ya beberapa kali, walaupun bukan di DKI, alhamdulillah gempanya di tempat lain, tapi mulai terasa bagaimana nanti para pemuda remaja di masjid masing-masing ini bisa dengan mudah evakuasi. Dan kemarin juga selain pelatihan juga kita coba buatkan jalur evakuasi. Ini yang kita lakukan di pemuda remaja masjid. Kemudian nanti Masjidnya itu ya? Di masjidnya langsung. Nanti ada petunjuk ya. Betul. Dikumpulnya di mana? Ya. Gitu. Jadi untuk teknis pelaksanaan kita tidak mengumpulkan pemuda remaja satu titik, tapi kita datang langsung. Kita datang langsung ke masjid-masjid. Jadi kita bisa langsung nih buat jalur evakuasinya seperti apa. Kemudian yang berikutnya ada Jambore Remaja Masjid Jakarta. Kalau di tingkat nasional ada camp religi. Camp religi namanya, dan insya Allah di bulan Juli nanti, di bulan Juli ada camp religi tingkat ASEAN. Karena BKPR ini sendiri selain di Jakarta atau di Indonesia sudah ada di 12
negara perwakilan. Kita bentuk di sana ya. Iya betul, BKPRMI ini. Jadi tidak hanya di Indonesia, sudah di 12 negara perwakilan. Dan insya Allah untuk camp religi tingkat ASEAN ini sudah konfirmasi dari Brunei, Malaysia, kemudian Singapura dan Thailand yang sudah konfirm. Karena di Thailand pun kita sudah ada ininya perwakilannya. Mudah-mudahan nanti Jakarta kan dekat di Sentul ya. Target 2000 peserta di Sentul, di Hambalang. Karena di BKPRMI juga ada namanya program Go to School dan program unggulan yang lainnya. Kita ada Jakarta Islamic Festival BKPRMI atau JIPES. Ini kita sudah bawa ininya. Ini program besar, nanti mungkin akan dijelaskan sedikit terkait JIPES ini. Juga ada di kita program pemberdayaan, mungkin sama dengan Bastas. Jetmat tadi, Jetmat Ya. warung apa namanya saudara tamu di pemberdayaan. Ya, yang pertama di kita ada namanya guru mengaji berdaya, kemudian juga ada remaja masjid berdaya. Nah, target kita dengan pelatihan-pelatihan berprinsip, mereka di tiap masjid memiliki koperasi. Jadi ada LPK, jadi mudah nanti pemuda remaja bisa membuat atau berdayakan masjidnya di masing-masing wilayah mereka. Ini program pemberdayaan. Kemudian juga ada program sosial masyarakat ya. Kita sudah melakukan sentra vaksin di Istiqlal pada waktu itu. Peserta vaksin booster, jadi guru-guru mengaji, kemudian karya di Istiqlal dan juga guru-guru ngaji di Istiqlal. Alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian juga ada sunatan massal, bahkan nikah massal. Ini nanti kalau ada program di JIPES ini kita program nikah massal. Kemudian juga ada pemberian bantuan sembako kita. Kemudian juga tadi Sakira Center dan Klinik Center. Kita ada kesehatan masyarakat. Kalau sekarang kan mungkin puskesmas kita sudah bagus semua ya. Nah tinggal bagaimana edukasi kesehatan pada masyarakat, makanya kita membuat Klinik Center. Ini program pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga ada pembinaan generasi muda nih, program pembinaan generasi muda. Yang pertama ada program anak-anak pejuang subuh. Iya, anak-anak pejuang subuh ini bagaimana menghantarkan, iya, Sampai 3 orang gitu ya. ya. Anak-anak pejuang subuh ini membiasakan anak-anak pergi ke masjid. Dan di remajanya, di pemudanya kita ada PPSU, Pak Ahmad, Pejuang Pemuda Pejuang Subuh. Kita sudah maksudnya memang ini kalau Pejuang Pemuda Pejuang Subuh, PPSU. Ini mirip dengan tadi anak-anak pejuang subuh, tapi core-nya beda. Konsepnya kita lebih ke milenial. Jadi konsepnya ada PPSU ke milenial. Jadi targetnya adalah remaja dan pemuda. Harapannya setelah sholat subuh, anak itu bisa bahasa nongkrong lah, anak muda itu. Kemudian bicara tentang akhlak, bidang keagamaan, tapi di bawah mereka bisa menjadi pejuang-pejuang subuh. Dan terakhir ada program-program pelatihan, ya pelatihan manajemen remaja yang kemarin juga kita mengundang seluruh pengurus OSIS se-DKI Jakarta dan melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait pelatihan manajemen pemuda remaja masjid. Dan yang berikutnya pelatihan wirausaha dan pelatihan minat bakat. Yang sedang kita kerjakan saat ini adalah pelatihan desain grafis dan marketing digital. Ini pelatihan desain grafis ini, ya alhamdulillah ini peminatnya banyak sekali. Artinya dari sini lanjut ke marketing kita nih, bagian ini bagian Ustadz ya. Ini mungkin program-program yang ada di BKPRMI. Ini mungkin program-program yang bisa kami sampaikan. Dan sebelum kami tutup ya untuk program, mungkin Bang Fahmi bisa menjelaskan terkait JIPES karena beliau yang menangani program JIPES. Silakan Bang Fahmi. Baik, sebelum Ustaz Bang Nanang, Bang Inji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kepada Allah, wassalatu kepada baginda Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin menyampaikan terkait rencana program JIPES
GFest ini insya Allah akan menjadi salah satu program unggulan di BKPRMI DKI Jakarta. Tahun ini kita mencoba melaksanakan di bulan Muharram, di akhir Muharram di ujungnya. Tapi untuk tahun berikutnya kita akan mencoba menghadirkan itu di bulan Ramadan. Jadi kita akan meriahkan bulan Ramadan dengan spirit anak muda kembali ke masjid. Jadi di FES kita mencoba menyatukan beberapa keinginan dengan tema Spirit Hijrah for Better Life. Itu tema yang kita hadirkan. Spirit Hijrah for Better Life. Kita openingnya, kick off-nya itu. Jadi di awal itu kita ada kick off Ustadz oleh berharapnya oleh Pak Gubernur Pak Anies Rashid Baswedan, diiringi dengan Jakarta Bersolawat. Jadi kick off-nya itu Pak Anies, karena di waktu yang bersamaan kita serentak mengadakan Festival Marawis di 5 wilayah DKI Jakarta. Kita juga ada aneka lomba, ada lomba Marawis, ada lomba beri, band religi, ada lomba mewarnai untuk tingkat TK TPA. Terus kita ada lomba menggambarkan grafik, ada lomba cerpen Islami, dan yang mungkin akan coba kita hadirkan dan mencoba dalam catatan rekor muri adalah lomba pemulisari jenazah. Jadi anak-anak sekolah ini tadi kita berbicara dengan dinas kesehatan, belajar bahkan dilombakan bagaimana mengurus mayit dari mandinya, mengkafaninya, gitu kan. Tinggal kita lagi bingung nyari mayitnya nih yang banyak-banyak. Dan ada lomba futsal juga. Nah, di sekitar lokasi acara itu kita buka pameran UMKM. Dan closing eventnya itu nanti ada konser hijrah. Sama juga kan bagaimana remaja masjid Torofeni kan itu dan menjadi pasukan garda terdepan gitu kan. Sebagai seorang muslim ya kita berharap betul karena remaja masjid ini bang adalah atau pemuda ini adalah generasi penerus orang tua termasuk penerus saya kan gitu kan. Nah saya sebelum sini saya di Menpora, artinya saya banyak bergaul dengan teman-teman pemuda. Kalau awalnya tahun-tahun 2021 ya itu biasa itu 2009 sampai 2002 kalau nggak salah. Artinya pada waktu itu saya lebih mengenal Mas Idrus Arham, Mas Idrus Marham kan gitu. ya. Kan saya kenalnya BKPRI dari dia gitu. Dari dia ya. Bang Idrus tapi kan tingkat pusat ya. Nah, ya saya terima kasih dan mohon maaf atas penyambutannya, atas kekurangannya lagi ya. Dan mungkin ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Tapi saya terima kasih kepada teman-teman sudah sudi untuk datang dan kita bersilaturahim. Kita terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mohon maaf sekali lagi, kita akhiri dengan baca hamdalah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.